Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina kama kataba ala man qablana ta'at siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahbihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin sidang tarawih yang insyaallah dengan Allah SWT bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, khususnya nikmat kita masih diberikan kesehatan dan jasmani dan rohani, sehingga sampai hari ke-13 ini malam ke-14, alhamdulillah kita masih bisa terus mengikuti kegiatan bulan Ramadan ini, termasuk yang wajibnya yaitu selama tadi sudah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal pada kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, sahabat dan umat yang setia sampai akhir zaman. Kita tidak henti-hentinya untuk selalu beramal yang mudah, yaitu mendoakan kepada orang lain, apalagi orang itu tidak tahu. Kita doakan yang pertama Jamal Furqon yang kebetulan sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan, yang mungkin malam ini memaksakan diri untuk bisa ikut sholat berjamaah walaupun mungkin kondisi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberi kesehatannya dan umumnya seluruh masyarakat atau seluruh umat manusia, khususnya muslimin dan muslimat. Doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan semuanya. Allahumma rabbana syi'ri wa syi'ri wa syi'ri wa syi'ri sifat al-guru saqama bi barakahul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya kita doakan jamaah Furqon yang hari ini tadi pada sebelum maghrib menyisikan sebagian rezekinya untuk memberikan takjil buka bersama. Mudah-mudahan Allah menerima dan membalasnya berlipat ganda amal ibadahnya. Jazakumullah khairan katsira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada ibu jamaah Furqon yang dirahmati Allah SWT, kita sekarang sudah malam ke-14. Nah, hari ini tanggal 15. Selama kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kalau Bapak dan Ibu bisa melaksanakan sholat tarawih 30 hari, 30 malam. Karena kalau tidak ada hal yang merintang gitu ya, kemungkinan tanggal 31 itu adalah 1 Syawal. Jadi jadi lebarannya 2 bulan. Tanggal 31 Maret dan tanggal 1 April. 2 bulan ya lebarannya. Itu. Nah, selama kita bisa melaksanakan, kalau dia melaksanakan sholat tarawih 30 hari, sholat tarawih ya, itu dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak? Nah, pertanyaan begitu. Dicontohkan tidak? Sunnah bukan? 30 ya. Pertanyaannya adalah 30 hari, 30 malam kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, sunnah atau bukan?
Jamaah perubahan yang Allah SWT, maka kita harus melihat tarikhnya, ya. Rasulullah itu sholat tarawihnya cuma 2 malam. Malam pertama ke masjid, jamaah yang lain ikut di belakangnya. Malam kedua Rasulullah sholat tarawih, jamaah yang lain ikut di belakangnya. Yang ketiga datang, tapi tidak datang, maksudnya tidak sholat tarawih. Jadi ketiga, keempat tidak datang, ketiga enggak, baru kemudian dia menjelaskan, tapi tidak sholat tarawih lagi. Menjelaskan kenapa hari ketiga enggak datang, kenapa enggak melaksanakan seperti di hari pertama dan kedua, malam pertama dan kedua. Karena apa? Rasulullah itu berpikiran jauh ke depan. Apa yang dikhawatirkan? Kalau itu terus dilaksanakan lebih atau sampai 3 kali, dikhawatirkan turun surat ayat perintah wajib. Bayangkan, anu dagang malam mau bisa, anu kerja malam ribuh. Makanya pada percayanya melaksanakan ada yang 11, ada yang 23, ada yang lebih. Apa yang kalau tidak wajib? Maka Rasulullah sangat visioner, berpikir jauh ke depan, memikirkan umatnya semakin akhir zaman itu sibuk urusan dunia. Jadi cuma 2. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah atau sunnahnya itu 2 malam. Nah, kapan itu sampai kemudian sampai 30 malam itu? Pada zaman Sayyidina yang pertama Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu itu masih seperti zaman Rasulullah. Lecok, ada yang bisa 4, ada 2, ada 3, lecok. Jadi tidak berjamaah seperti sekarang. Baru Khalifah yang kedua, yang Sayyidina Umar radhiyallahu an berinisiatif, daripada lecok masing-masing ngasih orang bareng. Itu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jumlahnya berapa? 20. Kemudian 2 dan 1, 2 persiapan untuk 1 witir. Jadi kalau totalnya ya 23. Tapi ya, kemudian berkembang, ada yang selanjutnya ada hadis nanti yang menjelaskannya, tapi saya nggak jelaskan sekarang. Jadi seperti itu sejarahnya. Jadi kalau kita sekarang bahaskan 30, nanti insya Allah 30 malam itu adalah mengikuti tuntunan sahabat Rasul Sayyidina Umar radhiyallahu, dan para ulama sepakat hadis yang dipakainya itu untuk melaksanakan sholat tarawih semalam sampai 30 itu, yaitu apa? Man qoma. Yang dipakai itu sebetulnya sepakat dari man qoma Ramadan iman dan seterusnya. Bukan Ramadan jambi. Jadi man qoma, siapa yang mendirikan itu malam itu, maksudnya sholat malam, sholat tarawih. Itu kesepakatan Pak Umar itu menggunakan hadis yang itu, man qoma itu. Sehingga kemudian ada yang kemudian mengambil jumlahnya yang 11 itu, ada yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ada yang kemudian lebih dari itu karena bukan wajib, ya, jadi sunnah. Jadi silakan. Yang kerja, saya mengikuti cuma 2 hari saja, 2 malam saja, silakan. Sunnah. Jadi beda. Yang membedakan dengan wajib, ya. Ini sunnah, boleh, tidak dilaksanakan karena sunnah. Dan permasalahannya muncul karena kaliwuh ya. Jadi ada pesanan. Anu tadinya 23 diskon, jadi minta diskon. Diskonnya berapa persen? Yang cuma 11 kan? Jadi dari 23, kalau mengikuti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau jadi minta diskon, jadi 11 malah gitu. Jadi diskon. Sudah begitu, beberapa daerah ada yang seperti balap motor gitu, pagandang-gancang karena pesanan. Tapi ada juga beberapa pesantren yang
melaksanakannya tidak satu imam. Pada Isya sholat tarawih sampai jam 3, imamnya sampai 4. Di Pekalongan lagi ayat ya Abi gitu ya Hafiz Quran, jadi nagen berdiri sampai ke jam 3 gitu, muncul meski itu gendera anu barudak ngaronda gitu. Jadi pulang nanti berpasangan dengan barudak ngaronda. Ada yang seperti itu, ada yang gancang 23 hanya 7 menit yang ini hafalnya miskin kumaha. Di daerah mana itu teh? Di daerah itu dari timur, jadi timur sama ke barat. Tapi yang paling jadi di timur itu ada yang gancang, ada yang lama sampai jam 3. Kalau yang gancang mas 1 imamnya, kalau yang sampai jam 3 sampai 4 orang imamnya. Jadi nyambung 30 juz itu sampai jam 3 malam. Itu di daerah tertentu di wilayah timur. Terus ke tengah di Jawa Barat belum tersorting mungkin, atau belum terdengar atau belum terpetakan. Tapi kayaknya di Jawa Barat tidak ada. Jadi sholatnya gancang. Padahal taraweh teh asal kata dari at-tarwihatun. Jadi taraweh teh lain Sunda tarasawai sanes. Tapi tarwihatun itu apa? Istirahat. Nah, itu gancang kan main istirahat gancang. Jadi maknanya beda. Jadi kalau sholat tarawih itu dicepatkan, itu berbeda dengan maknanya sendiri dari tarawih, yaitu artinya istirahat. So, Bapak dan Ibu lamun ningali eta nu salat digancangkeun baru istirahat. Nu ieu mah fokus karena cepat sekali doling. Nah, iya karena kudunya ujung itu dari bismillah ujung itu bala doling kan gitu. Itu di daerah tertentu dari timur. Memang kalau kita lihat dari sejarahnya, dari wilayah timur sampai ke barat itu berbeda, karakternya berbeda. Orang kalau lihat dari penyebaran Islam, itu yang sulit itu timur, kemudian tengah, baru ke barat. Dibuktikan dengan apa? Wali Songo. Jumlah Wali Songo yang menyebarkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu berbeda jumlahnya. Di Jawa Timur lebih banyak. Itu membuktikan umat susahnya dakwah di sana. Bandel. Di Jawa Timur itu ada 5 dari Sunan Wali Songo ya, dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, kemudian Sunan Derajat, Giri, dan Gresik, sampai amal disebut sekali beda kota amal di Sundana, sampai Sunan Gresik itu teh Syekh dari Mekah langsung sampai segitu. Tidak cukup 1, tidak cukup 2, 5 sekaligus, dan gurunya langsung Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Hebatnya. Jadi di sana di Jawa Timur ada yang cepat, ada yang sampai jam 3. Sholat tarawihnya tinggal pilih mana suka. Susah di sana. Wali sampai datang 5, baru ke tengah. Nah, ke tengah itu daerah Adi termasuk tengah, Pekalongan. Ada banjir sedik mungkin. Ada sedik. Turunan itu apa nih? Diturunkan 3 di sana. Walinya itu ada 3. Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan Sunan Muria. 3 anu rada mudah mah Jawa. Nah hiji Sunan Gunung Jati eta. Jadi Bandung pada lantar sejarah teh di kampung keneh siga nama. Jadi teh hese Wali Songo teh. Jadi yang diturunkan hiji. Tapi alhamdulillah Jawa Barat luar biasa. Nah, gitu ya. Mungkin dari sana kita bisa melihat
kronologisnya. Jadi tidak heran kalau kemudian di sana di Jawa Timur ada yang gancang gitu ya, ada yang tidak gitu. Pang solah-solahnya boleh jadi tidak gitu ya, pangting lah jadi gancang gitu kan. Nah di Jawa Barat kasasan pernah kadang degacan diviralkan gitu, bukan kayak zaman diraha gitu. Tapi anu atas di Jawa Timur seperti itu, baru Jawa Tengah dan Jawa Barat aman nyaman. Nah itu ya, tidak ada balapan gitu ya. Ayo balapan motor mah ya, balapan liar mah ya, balapan tarawih asal tacan ya itu di Jawa Barat. Mudah-mudahan tacan ya, mudah untuk gitu ya. Jadi sesuai dengan maknanya tarwihatun, istirahat. Jadi nyantai we. Baca Al-Fatihah juga kita berusaha dinikmati karena itu rukun. Ada nanti imam baca Al-Fatihah kita berusaha syuting pada ini pertandingan gitu ya. Wah. Nah, karena itu rukun. Itu saja. Mudah-mudahan dari hikmah dan nampaknya yang salah dari saya pribadi yang kiranya dari agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.